Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refusari. Saya akan membuat movie reaction untuk film dokumenter karya John Pigler. Jadi film dokumenter ini yang dibuka dengan lagu yang liriknya sangat epic, berhasil membuat hati terenyuh, dan dengan kutipan keuntungan dunia baru kini pemimpin industri besar katanya memiliki visi dan misi mulia tetapi kejam kepada kita. Dalam karya ini mereka kita lihat para globalis menjanjikan dunia di mana setiap orang menjadi kaya, pintar dan mudah. Namun seandainya pun aku hidup untuk merasakannya, bagiku itu sudah sangat terlambat. Serta latar belakang film yang memutar aktivitas bertema human interest menjadikan film ini sebagai salah satu film dokumenter yang paling rekomendasi, yang paling bagus. Film dokumenter karya John Pigler ini adalah film yang membahas mengenai sistem ekonomi globalis sesungguhnya. Film dokumenter yang menceritakan penguasa baru dunia, khususnya pengaruhnya bagi sebuah negara, yaitu salah satunya di Indonesia. Dimulai dengan contohnya banyaknya barang-barang terkenal di dunia ternyata dibuat di negara-negara yang sangat miskin dengan upah buruh yang sangat minim atau yang sangat kecil. Orang-orang dipekerjakan seperti layaknya budak. Orang-orang besar yang terpilih menjadi brand ambassador di layar harganya lebih mahal dibandingkan para pegawai, yang lantas membuat John Pigler bertanya-tanya mengenai desa global seperti inikah yang disebut-sebut sebagai masa depan umat manusia. Jadi ini latar belakang mengapa John Pigler membuat film dokumenter ini. John Pigler sendiri mengatakan bahwa film dokumenter ini dibuat karena sebuah aksi protes dari beberapa anak muda yang menentang tata ekonomi baru yaitu globalisasi. John Pigler juga merasa bahwa gerakan protes ini adalah salah satu gerakan protes terbesar sejak tahun 1960-an, dan bahkan belum pernah sebelumnya ada aksi massa yang begitu besar untuk memperjuangkan kemakmuran dan memberantas kemiskinan. Pada awalnya John Pigler memberikan tayangan singkat mengenai informasi kekayaan Indonesia, masa penjajahan Indonesia, dan fakta mengejutkan bahwa pihak penjajah masih berhutang dengan apa yang mereka telah rampas dari Indonesia. Bahkan penulis novel terkenal Bumi Manusia yaitu Pramudia Anantatur mengatakan bahwa selama ratusan tahun Indonesia maupun negara-negara yang punya kulit berwarna diperbudak dengan semena-mena oleh negara-negara utara, sehingga negara-negara barat menjadi sangat kuat, makmur, menguasai keuangan dan perdagangan sampai sekarang. Ya. Dan sekarang negara-negara seperti Indonesia ini didikte oleh IMF dan Bank Dunia. Negeri yang begitu kaya diubah menjadi negara pengemis, dan seperti sekarang ini Indonesia liriknya. George Monbiot mengatakan juga bahwasanya para penganut globalis percaya bahwa globalisasi lah yang mampu menyatukan manusia dari segala ras dan dapat mengurangi kemiskinan. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya. Dari awal film dokumenter ini mulai menyuguhkan pemandangan kondisi orang-orang yang mampu membuat acara sangat besar gedung dan mengumpulkan para saudagar-saudagar kaya raya, serta tidak lupa memakai perhiasan-perhiasan mahal untuk membuktikan bahwa mereka berasal dari orang-orang kaya raya. Diputar dengan cepat apik oleh John Pigler, namun dilanjutkan dengan scan beserta timnya yang menyorot kondisi dari kalangan menengah bawah yang tersembunyi. Lokasi tersebut ternyata ialah tempat tinggal para buruh pekerja pabrik, barang-barang yang biasa kita beli. Dari scan ini John Pigler berhasil menyadarkan kita bahwa di balik barang-barang bagus terkenal made in Indonesia ada para buruh yang diupah tidak layak, tidak sesuai dengan kerjanya. Tidak lupa dalam bagian film ini juga mewawancarai para buruh pekerja pabrik mengenai pekerjaan mereka yang sangat menyedihkan dan jauh dari kata layak akan hasil upah pekerjaannya.
tengah sesi wawancara pun kembali dikejutkan oleh informasi baru tentang sebuah kode etik perusahaan dunia yang ada di Indonesia ternyata sangat tidak diterapkan dengan baik, bahkan peraturan-peraturan resmi perusahaan juga tidak diterapkan di Indonesia. Itu sendiri sungguh sedih dan tersakiti hati saya mendengarnya betapa kejamnya sistem ekonomi yang sedang dianut Indonesia pada saat ini. Bahkan dari hasil informan yang bernama Dita, seorang pemimpin organisasi buruh pada zamannya juga pernah ditahan dan disiksa karena memperjuangkan keadilan para buruh pun dibahas di film ini. John Pilgler dan tim juga turut prihatin akan lemahnya organisasi buruh yang tetap dan semakin ditindas semena-mena seterusnya. Akhirnya pembahasan klimak di dalam film dokumenter ini ialah pembahasan mengenai sejarah gelap globalisasi di Asia, khusus Indonesia. Fakta di mana pabrik, bank, dan hotel-hotel besar luar negeri dan yang berproduksi di Indonesia ternyata terbuat berkat adanya pembunuhan massal 1 juta manusia di Indonesia. Benar-benar ini masih di luar akal sehat. Lebih mengejutkan lagi di mana sistem ekonomi Amerika yang menghasut penguasa Indonesia saat itu dengan kalimat satu titik darah dapat mengubah perekonomian. Bahkan ada fakta di mana Soeharto selaku penguasa perekonomian pada saat itu, yaitu pada zaman 1965 sampai 1998, perekonomian Indonesia saat itu ada sokongan gelap dari Amerika dan Inggris. Miris pula ketika media-media Amerika memberitakan mengenai pembantaian 1 juta umat manusia di Indonesia pada saat itu adalah ya sebagai cara untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pada saat dimana diadakannya konferensi dunia yang membahas perekonomian di Indonesia diberi kesempatan untuk menyatakan keresahannya, pada akhirnya direspon oleh investor-investor dunia sekaligus mengubah kebijakan yang nyatanya tetap hanya akan menguntungkan investor itu sendiri. IMF dan World Bank adalah dua agen lembaga terkaya di muka bumi saat ini, yang sangat mudah menghasilkan negara miskin dengan iming-iming akan membantu keuangan negara tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negara tersebut, sehingga negara yang mendapat bantuan atau yang mengajukan bantuan kepada World Bank ataupun IMF berada dalam lingkaran setan kemiskinan yang sudah susah dan bahkan tidak bisa lagi menghapuskan itu semua, atau lebih tepatnya mungkin lebih sulit untuk mengubah lingkaran kemiskinan itu. Menonton film dokumenter ini membuat kita tahu tentang zaman penguasa Soeharto yang akhirnya dipaksa turun karena krisis ekonomi saat itu adalah di mana setelah Soeharto berhasil meraup uang Indonesia untuk korupsi sebesar triliunan rupiah, menyatakan bahwa setelah globalisasi sebetulnya bukan membantu tapi hanya menambah kesengsaraan negara, dan bahwa globalisasi sebetulnya bukan membantu tapi hanya menambah kesengsaraan negara, dan bahwa globalisasi telah menyebabkan keadaan dunia penuh dengan ketidakadilan dan diskriminasi. Mungkin itu movie reaction dari film dokumenter dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.